Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah, baik. Dan kita melanjutkan di kesempatan hari ini di belajar nahwu bareng bersama, masih dari pembahasan bina fi'il atau bina al-af'al, yaitu keadaan fi'il apa? Mabni. Karena sudah kita ketahui di pembahasan-pembahasan seperti ini ya, ini butuh sedikit kesabaran dan banyak keteguhan ya. Kenapa? Sedang membahas hal-hal yang mungkin saat ini kita menganggap ini apa yang dibahas, fungsinya buat apa ya, tapi nanti kalau sudah paham ya semakin tertarik, semakin lengket, semakin tertarik dan itu akan kita buat-buat, karena ini adalah kunci kita membaca kitab berbahasa Arab, ini juga berbicara, sehingga tidak salah-salah ketika membacanya atau memahami dari apa yang kita baca. Ya, kemudian sudah kita bahas bina. Apa itu bina? Ya, tetapnya bina al-fi'li. Ya, baik itu ketika apa saja yang mabni, fi'il Mabni, ya, fi'il madhi, amar, ya, kemudian al-amr, kemudian ada lagi mudhari' yang ya, fi'il mudhari' yang ada ya, yang dhamirnya mudahnya hunna dan ya antunna. Ya, sedikit kita ulang ya. Mabninya dengan apa? Kalau fi'il madhi mabni ala mabni ala fathi, mabni ala ya ala dhammi, dan mabni ala ya ala sukun. Ya, kalau sudah seperti ini ya, tidak perlu diindikasi seperti di awal kemarin. Mabni al-fathi wa alamatun nasbihi. Ya, sudah mabni al-fathi ditambahi wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Atau fi'il madhi mabni al-fathi mansubun wa alamatun nasbihi. Nah, ini ada yang salah di situ. Ya, misalnya ya, misalnya borobah. Nah, ini fi'il apa ini? Fi'il madhi pasti mabni. Sudah, tinggal kita menyebutkan mabni al-fathi, selesai. Tidak perlu mabni al-fathi mansubun wa alamatun nasbihi, tidak perlu. Kenapa? Istilah mansub itu untuk ya, untuk mu'rab. Itu kalau kita i'rab namanya. I'rabul fi'li. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini sudah selesai. Mabni al-fathi selesai. Mabni al-dhammi selesai. Mabni al-sukun ya nggak boleh dihitung sebutkan wa alamatu nggak usah. Tandanya apa? Tandanya nggak usah. Ya, begitu juga di fi'il amr ada mabni ala, masih ingat? Ya, mabni ala sukun. Kemudian ya, mabni ala harfi. Ya, harfi nun. Mabni ala hatfi, ya, harful illah atau harful illah. Harfil illah. Ya. Masih ingat ya? Ini yang kemarin nih. Ya. Mabni ala sukun, mabni ala harfin nun, dan mabni ala harfi harful illah. Kapan ini? Ketika fi'ilnya belakangnya ya, belakangnya ada huruf illah, yaitu namanya fi'il mu'tal akhir. yang mu'tal akhir. Kan sudah di soal kemarin. Fi'il mudhari itu cuma ada tiga, yaitu sahihul akhir, mu'tal akhir, sama ya kalau Salah Pak. ya, kemudian banyak jawab fi'il mudhari terbagi menjadi berapa? Dua. Kita sedikit nggak mau. Ya. Nah, ini kemudian Tapi aku benar. ya. Ini kemudian yang fi'il mudhari yang di sebelahnya yang kita bahas ya. Ini mudah nih. Yaitu mabni ala. Kita contohnya misalnya ya fa'alna.
Yaf'alna. Mabni ala apa ini? Sukun. Ya, mabni ala sukun. Sudah selesai. Sama ya. Mabni ala sukun. Oh, ini goblok. Jadi yang harus kita hafalkan fi'il-fi'il yang mabni ini ya ini tanda-tandanya. Kalau yang ini i'rabul fi'li ini hanya di fi'il mudhari yang tidak ada hunna dan antunna. Maka bisa mu'rab ya, bisa marfu, bisa apa lagi? Mansub bisa, apa lagi? Ya majzum. Nah, ini yang sudah kita pelajari sebenarnya. Ya marfu identik dengan dhamma, tandanya baru. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kalau yang seperti ini enggak usah. Wa alamatu wa alamatu nasbihi fathatun zahirah, enggak usah. Ini istilah untuk mabni. Kalau istilah untuk mu'rab baru disebutkan. Kalau mansub identik dengan fathah. Bedakan ya. Kalau mabni fathi, dhammi, sukun. Tapi kalau yang mu'rab fathah. Kali ini mabni ala majzum walaupun jazmi as-sukun. Ya. Iya, modal dasarnya. Nanti kita ulang-ulang terus. Ya, sampai bosan. Ya. Dan kita melanjutkan di teorinya. Ya. Ini jebakan film mudhari terbagi menjadi berapa? Yaitu terbagi menjadi 3. Jawabannya ada di bawahnya. Afal khamsah, mutal akhir, sama sahihul akhir. Ya kan? Silakan dibuka halaman 8. Kemarin sudah kita baca ya. Istami' an-nusha. Kita ulang sedikit ya. Sekali lagi kitab ini ya, kalau kita teliti yang di dalam kotak itu pasti insya Allah mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kita ajukan ya, baik di soal atau secara langsung. Ya, saya bacakan dulu ya. Istami' itu fi'il Amal. bahasanya apa? Istami. Ya, ifta'ala yafta'ilu ifta'il. Kemarin sudah kita kasih kunci, harus tahu itu lazim atau muta'addi. Istami' berarti untuk apa? Ya, baik objek, berarti fi'il muta'addi. Ini semuanya masih ada harokatnya ya, masih mudah. Ya, istami'. Nah, kebanyakan fi'il amr itu butuh objek. Iya. Karena nggak mungkin memerintah. Ya, kebanyakan ya meskipun ada, seperti contohnya ijlis sudah duduk, nggak perlu duduk apa? Duduk manis, duduk ya. Karena itu sifatnya. Dan Islami fi'il amrin, setiap fi'il amr mabni ala sudah selesai gitu aja. Kemudian kaidahnya yang harus kita pegang juga, setiap fi'il pasti ada Fa'il. wa fa'iluhu, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir taqdiruhu anta. Ya, kenapa? Dari mana kita melihat mustatir? Karena di kata-kata istami' itu ya, istami' itu tidak ada tanda apakah itu alif atau waw, ya nggak ada, sehingga ya sukun ini berarti tandanya adalah atau ya kita sebut dhamir mustatir yang tersembunyi sama dengan anta. Ya, kalau kita runtutkan di tasrif istami', kemudian istami'a. Nah, ini kita tes lagi ya, istami'an. Ini apa? Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Tandanya apa mabninya? Mabni ala? Ya, ingat ya. Istami'an ya. Coba kan. Istami'an. Mabni ala? Mabni ala? Ya, boleh di sini. Pilihannya cuma gitu ya. Asukun, hadun nun, sama hadun hadunillah. Jangan dicoba di sini. Ya, ini jebakan itu. Ya, ya coba. Mabni ala? Mabni ala? Sukun. Ilah Ustaz, ilah. Mabni ala? Harful ilah. Ya. Kemarin sudah kita tulis di sini ya. Asal muasalnya fi'il mudhari, fi'il amr itu dari fi'il mudhari'nya, terutama dhamir mukhatabnya. Ya, berarti ini istami'a dari kata tastami'ani.
Ya. Non. Ketika berubah apanya yang hilang? Ya, Nonnya. berarti ini mabni ala Hadfu non. hadfin nun. Ya. Istami', istami'a, istami'u. Istami'u. Ini mabni ala sama hadfin nun. Istami'i Non. hadfin nun dari kata tastami'ina. Istami'u, istami'i, istami'a. Istamina. Mabni ala hadfin nun juga. Kalau istami'na mabni ala ya mabni ala sukun. Istami'na. Ya ini Ain kan fi. sukun. Ya, itu ya. Ya gitu toh ali. Ya lanjut ya. An-nusha itu kalau ini baru karena kita sudah belajar kemarin kita berikan kaidah kuncinya ya. Kalau ada fi'il lazim tidak butuh objek. Kalau ini istami artinya apa? Bedanya isma dengan istami apa? Perhatikan istami. Ya, kalau di ayat ya, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an kepadamu maka Dengarkan. ya apa bedanya? Atau seperti di khotib kalau ada Bilal ya sebenarnya itu peringatan bagus tapi karena tata caranya tidak sesuai sunnah. Jadi kita ya ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Jadi idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imam yakhutubu faqad laghawta. Kalau sudah imam naik mimbar dan kau bilang ke temanmu Diam. ya maka sungguh engkau telah laghawta, telah berbuat sia-sia, jumatannya sia-sia. Ya maka ansitu wasma'u. Ansitu artinya diamlah tapi bukan sambil tidur ya. Diamlah. Wasma'u. Dengarkan. Apa bedanya isma dengan istami? Ya, kalau kita diam di sana kedengaran suara apa namanya sungai di bawah. Ya, itu namanya sami'ta atau istama'ta. Istamina. Ya, kalau saya berbicara Samita. ya sami'ta atau istama'ta. Ya, jadi bedanya sami'a dengan istama'a. Kalau sami'a itu dengar tapi tidak Memperhatikan. ya tidak jelas. Ya, apa? Konsentrasi. Ya, seperti kalau kita di sebelah ruangan ya, di sebelah ada orang ngobrol, ya kita dengar. Tapi apa yang dibicarakan? Nggak tahu. Ya, itu baru anak sami itu. Tapi dari ruangnya tidak jelas. Tapi kalau istami benar-benar huruf per huruf, ya kata per kata tahu. Ya, makanya kalau kita pas Jumatan, istami itu harus tahu huruf per huruf, ya kata per kata yang disebutkan oleh khotib. Ya, dan juga ketika kita membaca Al-Quran, yaitu harus di ya, ya, jadi itu istami an-nusha, dengarkanlah. Kalau bahasa kita ya dengarkanlah dengan seksama, dengarkanlah baik-baik dengan seksama. Apa itu an-nusha? Ya, nasihat. Ya, nasihat dinamakan nasihat linushihi karena ketulusannya. Sebuah nasihat tidak akan masuk kalau dia tidak ada ketulusan. Nasih. Ya, berarti di situ ya maf'ul bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun di akhir. Ini harus kita ulang terus. Ya, lanjut udah tabib silakan dibaca. Ya, mungkin dari belakang ya silakan. Udah tabib. Bacanya udah tabib. Ya, udah silakan dibaca. Ya, uda'u pendek ya. Nah, kita kan normalnya fi'il itu kalau selati kan ada 4 ya. Ya, if'al. If'al itu ada berapa? If'al kan 4 hurufnya. Kalau ini kan cuma 3. Ini berarti ada sesuatu yang dihapus.
Ya, berarti kita harus tahu asal muasalnya. Fi'il madhinya apa ini? Da'a. Ya, dari kata da'a. Ini sudah kita pelajari. Kalau huruf ilahnya di belakang, disorof namanya? Ya, nafis. Da'a yada'u. Ya, da'a yada'u. Nah, ini berarti uda'u mabni dengan tandanya ya harful illah, yaitu harful waw, yaitu yang maksudnya di sana. Kenapa? Karena dia dari fi'il nafis. Ya, uda'u artinya ya artinya bagai ya. Artinya bisa diartikan memanggil, menyeru, mengundang, mendakwahi. Kalau ini kira-kira pasnya apa? Uda'u tabib. Ya, panggilan tabib. Ya, ya jelas di situ mabni ala hadfil waw. Ya, ingat-ingat. Ya, kalau kita ubah udah satu, kalau dua ya nanti kita belajar ya udah mabni ala mabni ala Nun. dua Hadfin nun. ya sama kayak ini tadi. Ya, hanya saja ketika berbentuk angka mabni ala harfin Illah. seterusnya sama. Ya, dari mana kita tahu ya? Dari kata da'a yada'u ya. Yada'u kalau dimudhorekkan berarti apa? Tada'u. Ya. Tada'uwani. Tada'una. Ya, ketika diamarkan ini nanti dihapus, ini dihapus, yang diganti alif. Ya, berarti ini apa? Mabni ala harfin illah, yang ini mabni ala harfi nun, ini harfin nun dan seterusnya seperti yang tadi. Sama sebenarnya. Apa? Oh ya, udah ini astajib lakum. Kita lihat udah. Oh, ya tulisannya begini ya. Ya, udah. Nah ini kira-kira ini fi'il apa? Fi'il Ya, fi'il amr. Fi'il amr mabni atau mu'rab? mabni. Ya, mabni ala Hadfun nun. harfin nun. Ya, kalau ini namanya bukan nun yang asli di sini, tapi ini nun bikoya. Karena asalnya dari kata ana. Uda'u ana. Kalau ana digabung ke fi'il nggak bisa uda'ui, nggak bisa. Tapi apa? Ditambahkan uda'u ni. Ya, ya budu nani. Ya, wala tusyriku bi syai'a. Posisi bukan sebagai maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih. Ya, ini sebagai maf'ulun bih. Posisinya kan asalnya begini. Uda'u ya begini, ana. Ana itu nggak bisa diletakkan di belakang. Harus diganti pakai ya sebenarnya. Berhubung kalau nyambung ke fi'il nggak bisa pakai ya, ini harus ditambahkan no. Ya ini berarti posisinya sebagai apa? Maf'ul bih. Ya, cuman i'rabnya nanti posisinya. Maksudnya dia menempati apa? Ya. Ini yang bertanya jadi pusing. Ya, yang penting ini apa? Mabni ala harfi nun. Jadi ini bukan nun asli ya, tapi dia nun wikoyah, menjaga biar fi'il ya tidak dikatakan uda'uni. Kalau isim kan kita pun menjadi kita bi, bukan kita buni. Yang sudah kita bawakan kemarin, masih ingat? Iya. Ya, kak doroba, dia memukulku. Dorobani, bukan dorobi. Dorobani. Ya, mereka memukulku. Gorobu Ni. Dorobuni. ya, dia perempuan memukulku. Ya, gorobat ini. Dia mencintaiku. Waduh. Ya, ahabbat ini. Oh. Kalau cewek. Ya. Ya, lanjut. Apa iman? Silakan. Ya, dibaca apa iman? Ya.
Jadi kalau ngasih tanda ya, yang istami itu fi'ilnya fi'il sahih. Kalau uda'u namanya fi'il mu'tal akhir. Kalau yang at'imah namanya af'al khamsah. Berarti selesai. Kan fi'il mudhari hanya 3. Yaitu fi'il mu'tal sahihul akhir, mu'tal akhir dan af'al khamsah. Ya. Af'al khamsah cirinya ada apanya? Non ya. Iya, benar nggak? Kemarin banyak yang ketipu ya, tidak terdapat nun. Ya padahal af'al khamsah itu cirinya ada nunnya. Dari kata apa? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna sama taf'alina. Yang ada nunnya ya, bukan nun niswah, bukan nun yang yaf'alna sama taf'alna. Ya, hanya sudah mulai berapa-berapa. Mata kepala dulu ya. Ya, at'ima kita lihat karena kita sudah belajar ya. At'ima itu fi'il madhinya apa? Fi'il madhinya? Ya, ya at'ima itu kalau 2 orang. Itu kan memerintah 2 orang. Kalau memerintah 1 orang? At'im. Ya, at'im itu wazannya apa? Af'ala. Berarti maudinya dari wazan af'ala. Af'ala yufi'lu Nah, kan sudah belajar ya? Sudah ya? Kemarin ya. Sudah lupa atau sudah kan? Ya, af'ala yufi'lu af'il. Berarti dari kata ya af'ama ya af'ama yut'imu af'im. Kalau 1 af'im, kalau 2 at'ima. Kalau banyak berilah, kalian berilah makan. At'imu anti at'imi. Ya, berarti ini yang diperintah siapa? 2 orang laki-laki. Ya, makanya dikatakan fi'il amr. Setiap fi'il amr itu mabniya ala harfin nun. Kenapa? Li'annahu minal af'al khamsah. Karena dia termasuk fi'il-fi'il 5 yang apa? Punya perlakuan khusus. Perlakuan khususnya apa? Nun. Ya, ada nunnya. Ya, coba ya. Yaf'alu, yaf'alani, ya, yaf'aluna. Itu sudah ada 2. Kemudian taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Yaf'alna enggak masuk. Kemudian taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, taf'aluna, taf'aluna. Ya sudah pernah kita sebutkan ya. Masih ingat? Ya hafalannya dikembalikan. Kalau tertutup hutangnya dilunasi. Biar lupa dilunasi. Ya, berarti di situ at'ima al-fuqara. Berarti ini fi'ilnya lazim atau muta'addi? Muta'addi. Ya, muta'addi apa kemarin? Membutuhkan Objek. Mana objeknya? Al-fuqara. Itu. Kalau misalnya kemarin ya, kalau kita nanti berikan soal-soal yang seperti ini, i'rab atau bedalah sesuai dengan kaidah i'rab. Cukup kalau misalnya bingung ya, sebutkan aja at'ima fi'il madhi, fa'ilnya ini, fuqara objek, tandanya ini, selesai. Ya, kalau misalnya nggak mampu menghafalkan bahasa Arab yang di sini, kan sudah kita kasih opsi ya, dengan bahasa Arab boleh, dengan bahasa Latin juga boleh. Ya. Ya, jadi ini di bawahnya coba dilihat, karena setiap fi'il itu ada fa'il. Kalau kita tanya mana fa'ilnya at'imah, nah kita lihat lagi. Fa'ilnya Satu baris. itu kalau belakangnya nggak ada alif, waw, Nun. ya. Kalau ini ada apa ya? Alif. Alif berarti Baris. tempatnya alif itu nanti sebagai Fa'il. fa'ilnya takdiruhu sama dengan kenapa? Dari kata at'imani asalnya. Ya, antuma. Ya, berarti di sini alif itu adalah dhamir. Nampak atau tersembunyi? Garis Ya, nampak. alifnya kelihatan ya. At'imah alifnya ada? Ada. Nyambung atau terpisah? Nyambung. Muttasil. Dan dia sebagai fa'il. Takdiruhu. Coba. Ini harus dicekokin ya. Ya is atau ini at'im.
At'im. Ini mustatir atau baris? Hah? Fa'ilnya? Mustatir. At'ima. Baris. Ya, at'ima ini barisnya. At'imu. Baris. Mana? Wow. Ya, wawunya. At'imi. Baris. Ya, yaitu apa? Ya. Ya, at'imi ya. At'imna. Barisnya. Ya, berarti kalau ditanya mana fa'ilnya, ini mustatir anta. Kalau ini kalau sudah ada alif berarti antuma. Ya, kemudian kalau ini antum ini nanti. Seterusnya antuma dan antum. Ya, berarti ini sudah tahu. Kalau nemu seperti ini pasti fa'ilnya siapa? Antum. Misalnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat ini. Ya, wa'budullaha. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku. Ini asalnya dari kata budu ya. Ini siapa yang diperintah? Wow. Antum. Tandanya apa? Wow. Ya, wa'budullaha. Ini berarti fi'il lazim atau mutaati? Ya, berarti kaidahnya ini fi'ilnya fi'il amr. Ya, fi'il amr mabni ala Hadfun nun. Ya. hadfun nun. Fa'ilnya mana? Wow. Wau sama dengan Antum. ya. Lafzul jalalah sebagai Maf'ulun bi. Ya, berarti sudah tahu ini diperintah adalah kalian. Kalian ini siapa? Antum. Kita manusia. Ya, kalau ayat ini turun di para sahabat, yaitu kaum muslimin ketika itu para sahabat. Dan karena ini ayatnya universal sampai hari kiamat berlaku, berarti siapa? Semua Antum manusia. ya ayyuhal muslimun, wahai kalian orang-orang Muslim. bunuh. Bahkan dikatakan bukan manusia. Ya ayyuhan nas, bunuh rabbakum. Semua manusia diperintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah. Jadi ini ya. Kalau kita diajak bicara ya, kamu. Ya, ini kalau kamu ya, kalian berdua kalian. Ya, itu merasa terpanggil atau tidak? Iya. Misalnya kalau bahasa kita ya, kamu silahkan. Meskipun kamu ini agak kasar ya, sebagian pendengaran kita kalau dibilang kamu agak kasar. Maksudnya itu ngajak bicara. Kalau ini merasa diajak bicara nggak pas bacanya ini? Seharusnya. Ya, seharusnya. Diperintah ya. Ya, misalnya kul huwallahu ahad. Ini siapa yang diberita? Kul, siapa ini? Antum. Hah? Kul. Anta ini siapa? Manusia. Ya Rasulullah, tapi ya khitabnya bukan hanya Rasulullah saja, juga semua umatnya. Berarti kita yang baca kul. Berarti harus merasa terpanggil, katakanlah. Ya, berarti setiap dapat fi'il amr atau fi'il nahi, nah kita yang baca itu merasa terpanggil. Sudah merasa terpanggil? Ya, misalnya ya ayyuhalladzina amanu ya atii'u. Siapa yang diperintah? Atii'u Allah wa atii'ur rasul. Antum. Ya, berarti ketika baca itu harus Terpanggil. Saya sebagai orang beriman, kemudian diperintah antum, kalian itu ya harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itu fungsinya ketika baca kitab atau baca ayat. Ya, sekali lagi karena jarak yang jauh antara bahasa kita dengan bahasa Arab, sehingga bacaan-bacaan Quran yang kita baca itu tidak membekas. Ya, kadang kita fokus ke nada, fokus ke irama, tidak cocok sih. Cengkok. Ya, tapi ini talbis iblis ya, melalaikan tujuan dari membaca Al-Quran itu la'allakum turhamun. Ya, adapun suara, nada itu semuanya pemberian Allah. Ya, itu tidak bisa dipaksa-paksa. Dibuat-buat tidak bisa. Ya, bisa dibuat-buat. Kalau suara kita begitu ya, ngepas ya sudah, saja. Tinggal cari ngepas tapi indah. Dengan apa tajwidnya? Cempreng. Ya, dan nggak fokus di situ. Selama tajwidnya bagus nanti ikut ke bawah sudah. Ya, jangan sampai sudah suaranya jelek ya, tajwidnya jelek juga. Hanya frustasi. Hanya kita berat-berat. Motor lagi. Ya, selalu pengen jadi imam lah. Siapa? Ya,
Ya, sudah. Dikasih imam duhur aja. Oh ya, jadi dia latihan sit. Duhur asar. Ya, ini ya berarti alif ini sebagai apa? Fa'il. Mudahnya ya, mana fa'ilnya alif? Gitu aja. Ya, itu sebagai fa'il sama dengan antum. Ya, misalnya al-fuqara maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbi ini seharusnya sudah di luar kepala ya. Dan dengan ini ya, maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi fathahun dhalutun fi akhirih itu sudah otomatis. Ya, setiap maf'ulun bih mansub tandanya fathah al yang nampak di belakang di akhir. Baik, lanjut ijma'u. Silakan dibaca. Bedanya ijma'u as-sama. Ya, ini juga bagian dari afal khamsah. Tadi sudah kita rinci ya. Mulai dari sahihul akhir, mu'tal akhir, afal khamsah bentuk antuma. Nah, sekarang afal khamsah yang bentuknya antum. Nah, tadi kan sudah kita sebutkan ya. Ijma'u tanda utamanya waw itu sebagai fa'il sama dengan antum. Hanya saja kalau dirinci fi'il amr mabni ala hasbin nun li'annahu minal af'alil khamsah. Dari kata bata cita miyuna. Ijma'u yaitu wazannya apa? Ijma' if'al. Berarti mujarab atau mazid? Mujarab. Mujarab mazid. Mujarab. Mujarab atau mazid? Mujarab. Mujarab itu apa? Masjid. Oh, tetap. Yang asalnya 3 huruf. Asal. Ijma'. Masjid. Ijma' itu dari kata jamaah. Jamaah itu mazid atau mujarab? Mujarab. Ya asalnya cuma 3 huruf. Oh, masjid besar. Hah? Mazid atau mujarab? Mujarab ya. Oh, Harus salah. berapa? Jamaah yajma'u. Fatu dhamin fatu kasih fatata kasih dhamin. Ya kan? Fathatan kan? Ya ketiga soalnya. Ya seperti fatah ayat kamu iftah. Ini kita recall kembali biar nggak tepatnya. Ya ijma kalau 1, ijma'a 2, ijma'u antum. Ya maka di situ fi'il amr mabni ala hasbin nun ya annahu minal af'al khamsah. Fa'ilnya mana? Waw. Waw itu apa? Dhamir yang nampak baris nyambung dia sebagai fa'il sama dengan antum. Waw antum alif antum. As-samar maf'ulun bih sudah pasti. Berarti ini fi'il apa? Fi'il lazim atau muta'addi? Muta'addi. Maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya, harus dihafalkan. Lanjut insilna. Ya, Mas. Silakan. Ya, ini karena merintah istrinya banyak. Insilna yaitu bukan istri ya, anak-anak. Anak-anak putri ya. Insilna. Itu siapa yang diperintah? Silakan dibaca insilna fi'il amr. Ittisalihi. Ya, ini kenalan dengan namanya nun niswa. Kalau nun itu kalau sebelumnya alif ya atau sebelumnya waw. Nah, ini bukan nun niswa. Ini nun tafnya, nun tanda kalau dia musanna. Musanna itu apa? Dua. Kalau sebelumnya waw, nun jamak namanya. Nun jamak. Yaitu nun tanda kalau dia Lebih dari 2. ya, kalau nunnya gandeng seperti tadi ya, seperti itu, ya berarti namanya nun Niswa. niswa. Apa itu niswa? Tanda mu'an. Ya, niswa itu jamak dari nisa. Jamak dari imra'atun, imra'atani, nisa'un, wa niswa. Ya. Mu'annas ya. Mu'annas, niswa banyak. Tapi ya, yang pernah kita sebutkan nggak setiap mu'annas itu perempuan. Ya, tapi setiap perempuan itu mu'annas. Ya. Ya berarti di sini insilna fi'il amr mabni ala
sukun. Tahu dari mana? Lam fa'il Ustaz. Lam fa'il Ustaz. Ya, karena itu nun niswa, maka lihat huruf terakhirnya itu apa? Lam sukun. Ya, berarti kenapa kok dia sukun? Karena ittisal itu bersambung dengan nun niswa. Kalau kita tanya lagi mana fa'ilnya, cara mudahnya ya nunnya itu sebagai fa'il. Namanya nun apa? Nun niswati. Silakan dibaca. Dhamirun. Ya, silakan. Dhamirun. Ya, itu seperti kalau dipanggil ya nun. Oh. Ya, nun niswa dhamirun barizun muttasilun wa huwa fa'il taqdiru antunna. Ya, insilna itu dari kata. Ya, kita tanya lagi, itu mujarad atau masih? Mujarad dari kata wasala yang silu. Rumus ke? Ya, fathu kasrin kedua. Fathu domi fathu kasrin fathatan kasru fatin domi kasrokani. Apa sih kan? Ya, nggak apa, ini kita tumplekkan semuanya. Ya, lanjut ya. Al-malabis ini sebagai maf'ul bih. Sudah nggak perlu dilihat, karena sudah pasti. Malah bisa maf'ul bih mansub wa alamatun nasbihi. Ya, terakhir al-ghaibi. Ya, al-ghaibi al-bab. Oh, tadi artinya bagi silna. Cicilah baju-bajunya. Al-ghaibi silakan. Ya, kita lihat ya, al-ghaibi dari kata apa? Ya, dari kata wazannya apa? Seperti kata af'il kan? Af'il berarti wazannya af'ala yuf'ilu. Berarti ada kata aghlaqa yuf'ilu. Aghlaq artinya apa? Tutuplah. Aghlaqil bab artinya tutuplah pintu. Tukang agli kalau anta, kalau anti agli. Ya. Makanya kalau bicara sama istrinya itu harus ada ayat-ayatnya semua. Ya gitu. Ya. Ya, kemudian apa lagi? Nami ya. Apa nami? Itulah. Ya, akhirnya ya. Kalau kita tanya lagi, filenya mana? Ya. Berarti fi'il amrin mabni ala hadfin nun li'annahu min al-af'ali khamsah. Berarti yang bagian akhir ini af'al khamsah untuk dhamir anti. Ya itu namanya ya mukhatabah sama dengan dhamir baris muttasil yang sebagai fa'il taqidu anti. Ya. Kemudian al-bab sebagai maf'ul bih ya sudah otomatis. Ingat ya, seperti yang kita ingatkan, kalau didahului oleh huruf jar, nggak mungkin lagi menjadi maf'ul bih. Ya itu sudah bukan maf'ul bih. Seperti ini contohnya di soal ya doa Islamu ila ibadatillahi. Ya, kita tulis ya. Ini selesai ya berarti pembahasannya. Ya doa Islam. Ya doa al-Islam. Ya. Ini mudahnya ya. Ya doa fi'il apa? Selesai, sudah. Caranya mudah seperti itu. Oh ya, ini fi'il mudhari. Ini sebagai apa? Karena ada fi'il pasti ada fa'il. Oh ya sudah. Ila sudah. Ini apa ini? Apa ini maf'ul bih? Bukan ya. Kalau sudah didahului ila nggak mungkin maf'ul bih, namanya isim majrur. Kemudian ini menjadi mudhaf dan ini sebagai mudhaf ilaih. Kalau jawabnya seperti ini saja sudah dapat nilai bagus. Ya, tapi berhubung ini dijadikan maf'ulun bih ya. Padahal maf'ulun bih
Kok kasroh? Iya, karena kedaulan ila. Ya bingung lagi. Ya atau roa itu ya, roa itu. Ini di sini banyak salah juga. Roa itu masjidah al jami. Jamil. Ya ini banyak yang ini pakai jurus singkat, yaitu jurus N, jurus NG. Ya roa itu masjidal jami. Nah ini sifat ya sudah kita baca. Ya roa itu fi'il apa? Fi'il madhi itu mabni ya. Mabni ala sukun. roa itu Sukun. mabni ala ini jebakan ini. Sukun Ya mabni ala sukun. Kenapa? Roa itu. itu kan dong. Ya tunya sebagai domir sebagai fa'il. Ya. Berarti fi'ilnya roa, kemudian fa'ilnya tu ana, al masjid sebagai maf'ul bih ini sifat. Ini harokat yang mengikuti sebelumnya. Ya banyak yang menulis ra'aitul ini jamil begini atau ra'aitul masjid dan jamili. Nah padahal sudah kita sebutkan sifat kalau alif lam ketemu alif lam maka yang ini ngikuti sebelumnya. Oh. Sifat mausul. Oh. Ya baru ini ada maf'ul bihnya ya. Hijau. Sudah ya. Hijau pas tepat. Ya, bagaimana? Ini betul ya? Masya Yang dapat 100 kemarin Mas Huda ya? Masya Allah. Bagi-bagi dong, bagi-bagi. Hadiahnya belum saya siapkan. Masya Allah. Voucher umrah Ustaz 50.000. Selama 20 tahun. Ya, ada yang tanyakan? Ustaz kalau misalkan nanti pas apa itu nanya hatfu ilah itu Ustaz, hatfu ilah itu harus disebutkan ilahnya itu apa? Wow, kalau di sini kan Oh, iya. disebutkan wow, ya atau alif itu. Ya boleh disebutkan hadful ilah ya atau langsung disebutkan hadful waw atau hadful ya Alif. atau hadful alif. Oh, boleh. Ya boleh. Yang penting bukan hadful nun atau sukun. Ya, bukan hadful nun atau sukun. Lebih ada lagi yang kita ingat. Sebagai penutup, mungkin ada yang menyebutkan ayat yang ada fi'il amrnya. Yang Iqra, mabni ala Sukun. sukun. Siapa yang diperintah? Anta. Nah, udah selesai. Apa lagi? Ya, i'lamu ayatnya apa? Ya, i'lamu annamal hayat dunya la'ibun wa lahu. I'lamu. Antum. Ya, antum. Tandanya apa? Ya, waw itu fa'ilnya. Kalau mabni ala Atfunun. karena dari af'al ya berarti ketika disebutkan i'lamu kita merasa terpanggil Harus. ya kan bagian dari antum ya i'lamu antum ya berarti sekarang harus dilatih ketika baca yang ada fi'il amr atau fi'il nahi itu kita sedang diapa? Dipanggil, diperintah atau dilarang merasa terpanggil ya panggil nggak? Ya apalagi? Ya apa? Ijtanibu ya atau di surat Al-Jumu'ah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au apa itu fas'au ya kita tulis ya itu ini fas'au ila dzikrillah ini fi'il apa ini? Fi'il amr Ustaz. Amar ini sudah ada di tandanya Antum ya Ustaz. mabni ala Atfunun. ya asalnya ada siapa yang diperintah? Antum. Antum. Kenapa? Mau ini sebagai fa'il itu momir, baris, mutasil ya dia sebagai pak Antum. fas'al artinya bersegeralah ya bersegeralah kalian yaitu antum ila dzikrillah Ingat itu Allah. kalau sudah mendengar seruan sholat Jumat maka Tinggalkan segera tinggalkan wadarul bayi ya tinggalkanlah jual beli
jual beli ya? Atau semua pekerjaan Ustaz? Ya, tinggalkanlah semua jual beli perdagangan. Karena di sholat Jumat itu lebih baik. Ya. Tapi ya, Iya, mungkin Mas. itu yang bisa kita bahas. Tinggal satu pertemuan lagi insya Allah ya. Masya Allah. Apa Ustaz? Kalau lihat halaman 9 itu namanya awal bina ilmu mudhari. Keadaan fi'il mudhari yang mabni. Cuman dua ya. Tapi pajak ya Ustaz? Iya, itu kita nanti ada pengembangan dikit ya. Oh, iya. Kalau Black. dasarnya kan kalau dia nyambung ke antuna dan guna, namanya tadi banun. Ini kita tambahkan dikit aja. Ada lagi namanya kalau nyambung ke nun taukid. Oh, Binu nih taukid. Ya, ya ada nun taukid. Apa itu nun taukid? Astami'an. Ya ikuti pada episode berikutnya. Iya. Spoiler. Spoiler alert. Jadi kita akhiri semoga bermanfaat. Sekali lagi tadi kaidah-kaidahnya bisa diterapkan. Silakan bagi yang semangat untuk membaca kitab dilatih juga. Minimal di bacaan Al-Quran tiap hari yang kita baca, cari apa yang sudah kita pelajari. Sebenarnya kalau sudah hafal wazan kemarin, itu sudah banyak yang kena. Kita sudah banyak menghafal wazan. Itu sebenarnya sudah dapat banyak ilmu. Tapi kalau masih muglak tadi ya, apa muglak? Masih tertutup. Ya harus dibuka. Oke, makanya didoakan fatahallahu alaikum. Semoga Allah membuka ya ilmu untuk kalian, membuka hati kalian, membuka pemahaman untuk kalian. Dan subhanakallahumma wa bihamdika